berserai kemuliaan. Kami bersyukur malam hari ini kami ada di tempat ini. Karena Engkau sendiri telah hadir. Raja di atas segala raja itu berkenan hadir di tengah-tengah umatnya. Tuhan yang maha mulia, yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau lah yang layak menerima semuanya itu. Tuhan, kami percaya setiap kali Engkau hadir kami selalu diberkati. Sebab itu saat ini juga kami akan diberkati oleh-Mu. Berbicaralah ke tengah-tengah kami Tuhan. Pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu dan rencana-Mu. Kuasai hamba-Mu sepenuhnya oleh Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kata-kata yang diucapkannya bersumber daripada-Mu saja ya Tuhan. Ambil alih pelayanannya Tuhan, dan biarlah setiap orang yang mendengar firman Allah malam hari ini diberkati oleh-Mu sendiri, dan diimpartasikan kehidupan Kristus yang memampukan kami untuk melakukan apa yang kami dengar. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan bagian yang kudus dan mulia ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari yang penting kata-kata amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam saudara-saudara semuanya, puji nama Tuhan. Terima kasih Pak David sudah mempercayakan saya untuk pelayanan tempat ini. Saya kalau melayani di sini rasa di keluarga sendiri. Oh, ada Kenneth juga sama Mary. Puji Tuhan. Ya, ketemu ya. Ini anak-anak PA saya semuanya. Puji nama Tuhan. Ya, saya akhir-akhir ini digerakkan untuk bicara soal ini, saudara. Sebetulnya saya juga enggak terlalu bukan pendidikan saya di sini ya, masalah eskatologi itu ya. Tetapi masalahnya sekarang itu berseliweran di internet kabar-kabar kan sekarang ya. Katanya tanggal 23 September bulan ini Tuhan Yesus mau datang. 23, 24, ya kalau benar nggak apa-apa juga ya. Apa masalahnya gitu? Ada yang keberatan? Ya nggak apa-apa ya. Ya lebih cepat lebih baik. Berarti kan kita semuanya tidak mengalami kematian ya. Wow, puji Tuhan ya. Ngapain kita harus mati susah-susah ya? Kalau memang, tapi kan kita tidak tahu ya. Saya sendiri tidak tahu apakah begitu, tidak tahu. Kalau saya tanya ya ada juga pendeta yang mengatakan katanya nanti tahun 2033. Kenapa? Katanya karena nunggu 2000 tahun setelah gereja lahir kan. Gereja lahir itu ke Pentakosta tahun 33 Masehi. Jadi kalau sampai 2000 tahun ya 2033 gitu ya. Ya puji Tuhan juga, betul nggak? Ya puji Tuhan juga, saya tidak tahu. Jadi memang ada pendapat-pendapat di mana Tuhan Yesus akan datang sebelum tribulasi atau masa kesengsaraan. Ada yang mengatakan Tuhan Yesus datang di tengah masa kesengsaraan. Ada yang mengatakan Tuhan Yesus datang setelah melewati masa kesengsaraan. Ya kalau saya terserah Tuhan, saya juga nggak tahu mana yang benarnya ya, karena semuanya juga ada ayatnya, masalahnya begitu. Tetapi yang penting adalah kan sebetulnya kita harus bersiap-siap saja. Ya kalau kita dalam keadaan bersiap-siap, anytime kapanpun dia datang nggak menjadi masalah kan. Mau datang sekarang, mau datang besok, mau datang nanti, kalau sudah siap nggak ada ruginya. Ya, gini saudara, kalau kita mempersiapkan sesuatu, ternyata misalnya kita pikir, oh 3 hari lagi, atau 5 hari lagi. Tapi kita udah siap nih, ternyata pas 3 hari kejadian, kita rugi enggak? Enggak, karena kita sudah bersiap. Nah itu orang yang bersedia tuh begitu. Ya. Kalau datang kecepatan, enggak rugi kitanya. Nah, tapi ada lagi, masih lama, nanti saja dia enggak bersiap-siap. Ternyata Tuhan datang lebih cepat daripada yang dia pikirkan. Rugi enggak dia? Rugi. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau kita bersiap nggak ada ruginya. Ruginya apa masalahnya? Ya, aduh saya udah capek-capek siap, Tuhan Yesus nggak datang. Terus kenapa? Betul nggak? Ya. Nah, jadi seperti itu. Memang ada yang ada yang bilang kan gini, katanya karena orang Yahudi itu percaya bahwa mereka dapat jatah 6.000 tahun katanya. Sejak penciptaan itu. Dan mereka juga percaya bahwa dalam 6.000 tahun itu dibagi 28 musim.
28 musim itu terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 3. Jadi kalau Pengkhotbah pasal 3 itu kan mengatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Nah kalau saudara katanya hitung, kata ada waktunya, semuanya ada 28. Gitu. Dan waktu yang terakhir itu ada waktu perang, ada waktu damai di ayat yang terakhir itu. Nah kalau 6.000 katanya dibagi 28 itu 214, sekian lah, 214 ya. Nah sekarang tuh kan tahun Yahudi itu tahun 5.785 sekarang tuh. Nanti tanggal 23 Desember jadi 5.786. Kalau 6.000 kurangi 5.786 itu 214. Berarti dia kan the final season. 214 terakhir kan. Dan di sini sebutnya ada waktu damai. Jadi rupanya Israel itu mau ngejar nih masa damai. Makanya sekarang dia perangnya habis-habisan. Gila-gilaan. Wah, hajar-hajaran. Musuhnya dihajarin semua gitu kan. Ya, supaya apa? Nanti begitu tanggal 23 September ini kan tahun barunya dia. Ya, Rosh Hashanah itu. Dia udah damai, begitulah ceritanya, ya. Nah, jadi ada yang ngitung seperti begitu. Dan masalahnya gini, sekarang tuh kan sidang umum PBB ya, bulan September ini. Nah, 142 negara sudah mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi kemungkinan untuk dapat damai itu adanya solusi 2 negara. Solusi 2 negara akan dipaksa Israel untuk menandatangani. Satu tempat ada 2 negara, Palestina sama Israel harus berdampingan. Sehingga akan dipaksakan perjanjian damai itu. Sehingga ada damai yang semu nggak pengen tapi dipaksakan. Ya. Nah kalau itu memang terjadi, itu terjadi yang di Daniel pasal 9 ayat 25. Ya, raja itu akan membuat perjanjian berat sebelah 7 tahun katanya. Ya. Kalau memang 7 tahun dari 2025 sampai 2032 loh. Itu enggak? 7 tahun tuh. 2025 2032 gitu perjanjian. Dan mungkin kompensasinya untuk perdamaian ini Israel boleh membangun bait suci. Boleh membangun bait suci. Dan kalau sampai bait suci itu dibangun, ya udah kejadian. Karena Antikristus itu akan berdiri di bait suci. Dia kan perlu panggung, betul nggak? Perlu panggung. Nah kalau memang itu betul juga, maka cuma ada 3,5 tahun katanya. Yang benar-benar baiknya itu. Nanti pertengahan 3,5 tahun, artinya 2028-2029 akan dihentikan korban itu. Karena selama ini Israel udah tidak mempersembahkan korban karena nggak ada bait suci. Nah nanti kalau ada bait suci dilakukan persembahan korban lagi, penyembelihan lagi. Tapi di tengah-tengah itu akan diberhentikan. Lalu Israel akan masuk katanya masa sengsara besar. Gitu kan? Ya itu kan orang hitung-hitungan. Saya juga nggak tahu kalau dilihat kayaknya logik gitu ya. Tapi nggak tahu. Cuman yang jelas memang tahun 2030 semua ekonom mengatakan dunia akan mengalami kegoncangan ekonomi. Kegoncangan ekonomi. Ya. Semua, kalau sudah bacalah ekonom-ekonom bilang bahwa di Indonesia sehingga katanya orang harus prepare. Nah, kalau 2030 sampai terjadi kegoncangan ekonomi, mungkin itu disebut kuda hitam itu ya, di mana akan ada terjadi krisis ekonomi. Dan mungkin pada waktu itu terjadilah sistem Antikristus mengambil alih sistem ekonomi semuanya. Ya. Dan Antikristus kalau memulai itu tidak harus mulai dari dasar lagi dari nol. Sebab semuanya udah siapkan. Dia tinggal prung aja, betul nggak? Semuanya udah disiapkan, komputerisasinya, sistem perbankannya, semuanya udah siap. Ya, semuanya udah siap. Nanti katanya orang tidak bisa berjual beli kecuali dengan tanda di tangan kanannya dan di dahinya. Kalau saya mikirnya, saya nggak tahu ya ini. Sebetulnya kita sekarang udah ngelakuin. Yaitu tangan kanan kita pegang handphone, QRIS. Tuh. Itunya pinnya ada di kepala kan. Betul nggak? Jadi di kepalanya ada pinnya, di tangan kanannya handphone. Baru bisa berjual beli. Kalau saya mengartikannya begitu, betul nggak? Ya, kan orang mikir sana sini, ya memang kita udah melakukannya sekarang. Ya, banyak kalau kita merchant tuh udah nggak mau namanya pakai uang lagi, betul nggak? Harus cashless, mintanya QRIS gitu kan? Seperti begitu. Nah kita nggak tahu lah. Ya. Tetapi di atas semuanya itu firman Tuhan mengatakan apabila segala sesuatu ini terjadi, dalam Matius 24 itu ayat 33, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini
semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Dari semua tanda-tanda yang ada 11 kalau nggak salah dituliskan di dalam Alkitab itu, semuanya udah kejadian masalahnya. Sudah kejadian dan semuanya udah jatuh tempo. Betul nggak? Ya, kalau tahun 32 itu Israel 84 tahun sejak dari tahun 48. Yakub itu dikasih nama Israel pada usia umur 84. Kalau sampai kejadian itu 2032 jatuh temponya. 2033 ya gereja jatuh tempo gitu kan. Betul nggak? Ya 2000 tahun. Ya itu kan hitungan-hitungan manusia. Ya. Tetapi katanya demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Karena itu, nah ini penting, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi apa yang kewajiban kita sekarang? Prepare, bersiap sedia. Ya. Nah, saya memperhatikan ada dua golongan orang Kristen. Kita nggak usah nuduh orang-orang, mending periksa sendiri. Ya. Golongan yang pertama saya sebut golongan yang kecolongan. Saya tidak tahu saudara mau kecolongan. Kecolongan itu kayak tadi, dia pikir masih lama, ternyata kejadiannya lebih cepat daripada dia duga. Itu kecolongan, kan itu nggak? Dan dia orang yang merugi. Cirinya apa? Kalau saya bilang dalam firman Allah mengatakan ini, Matius 24 ayat 38-39. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Golongan kecolongan ini yang pertama adalah tidak tahu kan segala sesuatu, tidak tahu. Ditanya, "Tenyaho, Sugan teh mau datang." Nah gitu kan, itu orang kecolongan, betul nggak? Orang kecolongan kan gitu, tidak tahu kan segala sesuatu. Sehingga apa? Ya makan, minum, kawin dan mengawinkan. Business as usual. Saya juga masih bisnis. Saya juga bukan berarti tutupnya mesti dijual, kabehna cicing berdoa, enggak, betul nggak? Karena kita juga tidak tahu, ya. Tetapi maksudnya gini, jangan kita ini karena ada kesibukan kita sampai kita tidak siap sedia. Perhatikan baik. Saudara tetap menjalankan aktivitasmu sebagaimana biasa, ya. Saya juga masih pegang bisnis saya masih menjalankan bisnis saya pelayan. Tetapi ininya harus alert, harus siap sedia, betul nggak? Harus siap sedia, ya. Nanti saya akan kasih tahu apa langkah-langkah yang disebut siap sedia itu. Jadi yang pertama, jangan sampai kita tidak tahu apa-apa. Karena banyak yang tidak tahu itu karena nggak mau tahu. Masalahnya itu, tidak tahu karena nggak mau tahu. Yang kedua adalah 1 Tesalonika 5 ayat 3, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Yang kedua adalah aman, tenang tenang. Mau anak mau. Wah itu bahaya tuh. Orang yang selalu nganggap, nggak akan apa-apa. Biasa kok dari dulu, zaman dulu aja kita dengar udah cerita dari zaman saya masih muda tuh namanya cerita kedatangan Tuhan udah sering. Tapi tidak datang-datang masalahnya gitu kan. Sehingga nggak apa-apa. Nah ini juga masalahnya gini, Israel tuh nanti akan aman. Kalau memang nanti betul ya, makanya kita lihat nanti nih. Kalau betul-betul terjadi penandatanganan perjanjian damai, ya benar yang dia omongin. Ya, urut-urutannya seperti itu nanti, ya. Tetapi kalau tidak ya sudah nanti nunggu lain kali kesempatan lagi, betul nggak? But at least kita tahu dan prepare. Betul nggak? Nah, jadi jangan sampai damai-damai. Nanti orang Israel akan damai karena katanya musim terakhir tuh 214 tahun terakhir mereka menyebutnya orang Yahudi itu sebutnya ada waktu untuk damai. Sebelumnya ada waktu untuk perang, sekarang kan perang kan. Nanti ada waktu untuk damai, mereka juga capek. Dunia juga capek. Dengernya kita juga capek, betul nggak? Ngedengerin terus, nggak ada habis-habisnya. Dan kalau kita lihat sekarang intensif sekali loh. Mereka melakukan serangan darat seperti itu. Kenapa? Ngejar target. Karena kalau bisa sebelum nanti hari raya tahun baru, udah damai. Musuh-musuhnya udah dikalahin gitu. Jadi yang kedua adalah yang orang yang ngerasa damai. Bukan kita nggak boleh tenang loh, ya. Tetapi kita harus alert. Ada peribahasa katakan silent before the storm katanya.
keheningan sebelum badai. Itu hati-hati. Kalau kita ngerasa nyaman-nyaman, hati-hati. Ya. Makanya ini mesin doanya kudu jalan. Kudu jalan terus. Ya, walaupun kita ngerasa kayaknya nggak ada masalah apa-apa lah. Saya juga hari ini nggak punya masalah apa-apa. Kalau saya tanya, betul nggak? Rumah tangga saya baik-baik, bisnis saya baik-baik, pelayanan saya berjalan, everything is okay. Tapi saya tidak mau menganggap itu sampai saya kecolongan. Ya. Yang ketiga adalah 2 Petrus 3:3. Yang terutama harus kamu ketahui adalah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Nah ini yang kecolongan juga nih, karena mereka itu pengen hidup dalam hawa nafsu, lagi nikmat-nikmatnya, menikmati kesenangan dunia. Tong datang ayeuna, keur ngeunah gitu kan, lagi asik-asiknya nih. Lalu mereka bahkan sampai mengejek. Wah dulu juga, dari dulu tuh cerita gitu udah bosen saya dengernya. Ya, Tuhan Yesus mau datang, nggak datang-datang. Tetapi sebetulnya mereka tuh tidak pengen Tuhan Yesus datang karena mereka sedang menikmati kesenangan dunia. Nah ini saya bilang 3 kriteria orang yang kecolongan. Oke, kita harus introspeksi diri. Apakah saya termasuk di dalamnya? Mudah-mudahan tidak. Ya. Nah sekarang adalah golongan yang siap sedia. Dalam Matius 24 ayat 43 dikatakan, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ini yang tahu waktunya. Kira-kira nih, maksudnya nggak ada yang tahu pencuri datang. Tapi ini biasanya kan pencuri itu datang jam 3-an katanya. Kenapa? Jadi puncak malam itu jam 3. Kalau jam 12 orang masih nonton TV. Gitu ya. Kalau jam 3 tuh pergantian jaga, betul nggak? Nah biasanya kan maling-maling jam segituan. Nah kita ini kayaknya udah lagi puncak-puncaknya dunia, kegelapan. Hati-hati. Nah itu orang yang tidak kecolongan, ya, yang siap sedia. Dia tahu sehingga dia berjaga-jaga. Ya. Nah 1 Tesalonika 5 ayat 4, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kita ini tidak hidup dalam kegelapan dalam hal ini tidak hidup dalam dosa dan juga tidak hidup dalam ketidaktahuan. Nggak tahu apa-apa. Jelas kok tanda-tandanya, betul nggak? Jangan kita bilang, saya kok nggak tahu apa-apa ya. Aduh deh, jangan ketinggalan begitu dong, gitu, betul nggak? Ya, tahu, cobalah nengok keluar. Kejadiannya udah nyata sekarang itu, betul nggak? Jadi kita ini bukan orang yang tidak tahu apa-apa. Ya. Nah, Wahyu 3:10, karena engkau menuruti firmanku dan untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Hal yang ketiga, yang orang yang tidak kecolongan itu adalah orang yang menuruti firman Allah dan tekun menantikan kedatangan Tuhan. Jadi kita ini harus hidup dalam ketaatan. Udah tidak zamannya lagi, kita tidak jadi orang Kristen yang pelanggar. Ngelanggar ini, ngelanggar itu, enggak. Kita harus hidup dalam ketaatan. Betul enggak? Ya, sebab kalau enggak kita jadi orang yang kecolongan. Harus hidup dalam ketaatan dan tekun menantikan kedatangan Tuhan. Artinya apa? Kalau bukan hari ini, mungkin besok. Kalau bukan besok, mungkin besoknya. Itu namanya tekun. Bukan lalu, udah mau datang lah, tekun datang syukur gitu. Wah itu bahaya orang itu, betul gak? Ya, kita tidak boleh seperti itu. Nah sekarang penting, apa yang harus kita lakukan kalau kita memang orang-orang yang bersiap? Yang pertama saya bilang begini, walaupun kita sudah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus, kita masih bisa berdosa nggak? Masih. Jikalau orang mengatakan tidak berdosa, maka dia sedang jikalau orang mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Ia pasti akan mengampuni kita. Nah kalau kita tahu seperti itu, mari kita beberes tiap hari. Saya yakin walaupun kita ini bersih hidupnya, pasti mandi tiap hari, betul nggak? Rumah juga disapu tiap hari ya. Nggak ada yang bilang, besok juga kotor, kewet tahun harap. Nggak ada, betul. Atau
besok juga keringetan lagi. Ya udah minggu depan aja mandinya, kan nggak ada, betul nggak? Tetap aja kita sama. Walaupun kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, betul nggak? Secara sempurna, kita masih berdosa loh. Dengan pikiran kita, dengan hati kita, dengan perkataan kita, dan perbuatan kita. Apa salahnya sih kita minta ampun setiap hari sama Tuhan? Tuhan ampuni saya. Hari ini mungkin saya sudah salah dalam berkata-kata, dalam berpikir, saya khawatir Tuhan, saya cemas. Karena kekhawatiran itu menunjukkan ketidakpercayaan kita sama Tuhan, betul nggak? Minta ampun. Ya, firman Tuhan dalam Yesaya pasal 1 ayat 8, kalau tidak salah dikatakan ini, marilah kita berperkara. Meskipun dosamu merah seperti kirmizi, aku akan menyucikannya putih seperti salju. Kalau ada pengampunan, kenapa kita tidak minta ampun? Betul nggak? Kalau Tuhan nggak mau minta ampun, ya jangan minta ampun. Ngapain akan diampuni, betul nggak? Nah kalau Tuhan udah membuka pintu pengampunan, kenapa kita tidak minta ampun dan berdamai dengan Tuhan setiap hari? Betul nggak? Supaya kita dalam keadaan siap. Jadi kalau saya bilang, saya tahu saya udah diampuni dosanya, tapi saya tahu tiap hari juga saya bisa berbuat salah. Maka saya tidak akan bilang, udah diampuni. Tidak, saya bilang Tuhan ampuni. Karena ada ayatnya, jikalau kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil. Betul nggak? Tiap hari, kalau kita berdoa, ampunilah dosa kami. Sebagaimana kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kan betul nggak? Seperti itu. Nah, yang kedua adalah berdoa dan berjaga. Kita sekarang itu harus berdoa sambil berjaga-jaga. Dalam Efesus 6 ayat 18 katakan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu itu. Kita akan berdoa gini, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita mintanya seperti itu. Ya, itu dalam doa kita. Tuhan persiapkan saya. Doa dong, betul nggak? Persiapkan saya Tuhan. Kalau memang kau datang di dekat, persiapkan saya, hati saya. Supaya saya jangan terhanyut dengan dunia ini. Ya, itu ada permintaan doa kita. Kita berdoa sambil berjaga-jaga. Ya. Yang ketiga adalah rajin beribadah. Dalam Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi jangan jadi orang tukang bolos lagi. Biarin gereja mah minggu depannya masih buka. Saya tuh heran ya kadang-kadang di gereja juga ya. Tuhan Yesus belum datang, kalau hari libur hilang setengah. Mana? Di Pangandaran, Sugante udah ada pengangkatan, bukan? Wah seperti itu, ya nggak apa-apa ya. Tapi bayangkan kalau kan kadang-kadang liburnya banyak, libur deh. Teteh gereja tuh, wah, apakah Tuhan Yesus sudah datang nih? Saya ketinggalan, bukan? Ternyata ada ke Pangandaran. Jadi orang seperti itu. Tapi kalau saya bilang nih, mari jangan kita membiasakan diri meninggalkan ibadah kita. Betul nggak? Ini kan perintah Tuhan, apalagi menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, semakin rajin. Jangan didiskon ibadahnya, betul nggak? Ya. Nah, yang keempat adalah setia melayani. Dalam Matius 24 ayat 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Saudara, kita pengen loh, pada waktu Tuhan Yesus datang, kita sedang melayani. Bukan jadi pengangguran. Ya, ada banyak pengangguran rohani. Ya, ingat itu perumpamaan Tuhan yang cari pegawai, udah sore-sore masih nyari, betul? Masih nyari. Lalu dia pasar, dia ngapain kamu nganggur-nganggur di pasar seperti ini? Masuk, kerja, saya akan bayar upahmu. Artinya Pak Tuhan pengen kita melayani. Ya, saya udah pernah bilang, banyak orang Kristen itu sebetulnya bukan takut mati, malu mati. Malu, kenapa? Kalau ketemu Tuhan, nggak punya muka. Karena Tuhan katanya, setelah aku menyelamatkan engkau, setelah aku membayar keselamatanmu dengan nyawaku sendiri, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan untukku? Aku mati untukmu. Engkau apa yang lakukan? Iya Tuhan, nyata, ya itu saya nggak, jangan gitu, betul nggak? Ya, jangan. Marilah kita giat.
Apa saja yang bisa pelayanan itu tidak selalu begini loh saudara. Apa saja yang kau lakukan ya untuk kepentingan orang lain demi nama Tuhan, itu namanya pelayanan. Apapun yang kau lakukan untuk kepentingan orang lain loh, bukan diri sendiri. Tapi demi nama Tuhan, kau sudah melayani. Ya, ini ada orang sok bolos wae, nggak usah dijemput ke saya. Padahal cuma jemput, dia pelayanan nggak? Pelayanan, betul nggak? Ah saya mah tak bisa nanaon, ekstra salaman wae. Khotbah tak bisa, senyum mah bisa apa? Ya udah senyum wae gitu kan. Betul nggak? Pelayanan nggak? Pelayanan. Jadi saya bilang ada lagu ada banyak kerja katanya, betul nggak? Sebetulnya kalau kita mau kreatif ada banyak pelayanan itu loh. Tidak selalu kudu nongkrong kayak di sini di depan ngomong, tidak selalu, atau main musik ya puji Tuhan. Tapi kita bisa, at least kita bisa berdoa. Betul nggak? Berdoa syafaat. Berdoa syafaat itu pelayanan. Ada yang bilang malah seorang yang berdoa syafaat itu di kamar doanya lebih hebat pengaruhnya daripada pengkhotbah yang berdiri di mimbar. Iya, betul nggak? Karena ini langsung ngomong sama Tuhan loh. Betul nggak? Kalau khotbah kan ngomong sama orang, dia ngomong ngadu sama Tuhan loh. Tuhan dengar, Tuhan kerja. Ya, tapi bukan berarti, oh kalau gitu nggak ada yang khotbah, semuanya berdoa. Ya begitu juga betul, ada masing-masing ya seperti itu. Oke? Ya, jadi marilah kita menjadi orang yang setia melayani. Ya, saya udah melayani 40 tahun lebih dari tahun 78, berarti akhirnya tahun 2025 ya? 47 tahunnya? 47 tahun loh saya melayani. Ya, dan saya belum pernah meninggalkan, tidak pernah meninggalkan pelayanan saya. Pos saya jagain. Ya, apapun yang saya bisa lakukan saya kerjakan. Pokoknya saya mau melayani. Ya, jadi kita pengen menjelang kedatangan Tuhan, dialah kita didapati sedang pelayanan. Hatinya sedang melayani. Ya. Nah yang kelima adalah rajin berbuat baik. Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Betul nggak? Kesempatan ini yang kita nggak tahu berapa lama kita punya, apa yang kita lakukan? Mari berbuat baik. Saya udah pernah bilang, kalau pengen bahagia tuh gampang. Ya bahagiain orang lain. Kalau kita membahagiakan orang, orang itu bahagia kan? Waktu orang bahagia kita ngelihatnya bahagia nggak? Bahagia. Oh berarti kalau gitu gampang loh. Kebahagiaan ada di tangan saya. Betul nggak? Yaitu sebanyak-banyaknya kita membahagiakan orang lain. Bahagiakan pasangan kita, anak-anak kita, kakak kita, orang tua kita. Bahagiakan mereka. Pasti kita bahagia kok. Ya, ketika kita nolong orang aja, orang yang seneng, kita bahagia loh. Loh kalau gitu kebahagiaan itu ada di tangan kita loh, genggaman tangan kita. Nggak usah berdoa, Tuhan saya pengen hidup yang bahagia. Ya lakukanlah itu. Apapun juga yang kau mau orang lakukan padamu, lakukan itu terlebih dahulu. Itu cara kita mendapat kebahagiaan. Marilah berbuat baik menjelang kedatangan Tuhan. Yang keenam, ini penting, hidup penuh Roh Kudus. Nggak ada. Gini ya, apa sih kata penuh Roh Kudus? Roh Kudus memang ada di dalam kita, tapi penuh ini artinya sebetulnya level of occupation. Tingkat penguasaan Roh Kudus dalam hidup saya. Itu kata kepenuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus artinya Roh Kudus bisa menguasai hidup saya. Makanya dikontraskannya dengan mabuk. Janganlah kamu mabuk anggur, tetapi biarlah kamu penuh dengan Roh Kudus. Artinya orang mabuk anggur kan arak dimasukkan ke dalam badannya sampai tingkat tertentu si alkohol itu menguasai dia kan. Menguasai pikirannya, perbuatannya itu penuh kan. Orang mabuk. Nah, tapi kan kalau Roh Kudus bukan mabok, makanya pakai kata penuh. Yaitu apa? Ketika Roh Kudus masuk di dalam kita, biarlah dia menguasai kita. Begini, setiap orang kita punya Roh Kudus, betul nggak? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, Yohanes 7 ayat 39 dikatakan orang yang percaya kepada Dia menerima Roh Kudus itu pasti. Kenapa? Karena kalau tanpa Roh Kudus, Anda tidak akan ada di sini. Tidak akan bisa jadi orang Kristen, betul nggak? Tidak ada seorang pun dapat mengatakan Yesus itu Tuhan kalau bukan oleh Roh Kudus. Berarti indikatornya jelas dong, kalau gitu Roh Kudus ada di dalam saya. Tapi masalahnya gini, Roh Kudus hadir dan Roh Kudus berkuasa ceritanya berbeda. Ceritanya berbeda. Ya, misalnya ya, saya kasih bisa, karena saya kenal Kenneth aja. Saya bisa undang, Kenneth datang ya ke rumah saya. Oh, Pak David yang panggil, datang kan?
Nah, waktu dia datang dia ke rumah saya masuknya diamnya di mana deh? Di ruang tamu, itu nggak maunya di garasi, langsung di ruang tamu, di ruang tamu. Kenneth udah hadir belum? Udah. Ada nggak di rumah saya? Ada. Dia berkuasa nggak? Tidak berkuasa, betul nggak? Karena saya tidak memberinya kekuasaan, betul nggak? Kenneth, duduk di sini ya, jangan kemana-mana loh, betul nggak? Ya dia duduk. Tetapi lain cerita gini, Kenneth saya mau pergi nih, untuk waktu yang lama. Kamu ke rumah saya, nih saya kuncinya saya kasihin. Kuasai seluruh rumah saya, semua. Dia berkuasa. Nanti nggak saudara? Jadi Roh Kudus ada di dalam kita. Tetapi kenapa kok manifestasinya berbeda di tiap orang? Karena seberapa besar dia diberi izin untuk menguasai kita. Itu namanya kepenuhan. Saudara, menjelang kedatangan Tuhan, kita serba banyak ketidaktahuan. Unpredictable situation loh. Ini bakal kejadian tuh nggak bisa diduga. Ya, Sri Mulyani aja bilang gini, ekonomi sekarang nggak ada ilmunya. Ilmu ekonomi udah nggak nyampe. Loh, orang pintar kayak begitu loh. Betul nggak? Katanya udah nggak nyampe, hitungan-hitungannya udah susah ditebak. Nah, kita punya Roh Kudus, betul nggak? Walaupun kita tidak punya ilmunya, tapi ada seorang yang lebih hebat daripada siapapun hikmatnya, Roh Kudus. Dan apabila Roh Kudus memberi hikmat kepada kita, orang lain nggak tahu, kita tahu. Betul nggak? Itulah sebabnya di akhir zaman kita penting sekali penuh dengan Roh Kudus. Ya. Dan Roh Kudus juga Dia yang akan mengajar segala sesuatu dan mengingatkan kepada kamu apa yang setelah aku katakan. Yohanes 14 ayat 26 kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, itu artinya apa? Dia akan mengajar segala sesuatu. Ini yang kejadian-kejadian gini, Roh Kudus akan ngingetin. Ini artinya ini loh. Ini artinya ini. Sehingga itu, oh. Lalu dia ingatkan akan firman Tuhan. Ini firmannya ini. Oh, ada sambungan antara yang kita tahu dengan firman Allah, sehingga kita lebih prepare, betul nggak? Lebih prepare. Dan Roh Kudus juga akan memberikan damai sejahtera. Perlu nggak kita damai sejahtera? Sangat perlu. Nanti, sekarang aja udah perlu, apalagi nanti, betul nggak? Keadaan seperti ini loh, ini sewaktu-waktu bisa meledak keadaan ini, betul nggak? Dan keadaan seperti itu akan mengangkat damai sejahtera dari bumi katanya. Tetapi kita punya Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pemberi damai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Sehingga kita nggak perlu makan pera tenang. Betul nggak? Mau stres, mau jadi zaman hun-hun gitu kan. Kenapa? Oh, ada Roh Kudus. Betul nggak? Jadi kita betul-betul perlu peranan Roh Kudus supaya dia memberikan damai sejahtera. Tuhan Yesus mengatakan nih, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku sendiri aku berikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Sebab itu janganlah gentar dan takut. Wow, luar biasa. Artinya apa? Kita sudah diperlengkapi untuk akhir zaman. Dan saya bilang gini, Roh Kudus itu akan menginsafkan kita loh kalau sesuatu akan terjadi. Orang itu punya roh, betul nggak? Seringkali orang yang mau meninggal suka udah beda rasa. Kenapa? Rohnya yang ngasih tahu loh. Dia juga nggak tahu kenapa ya. Tapi kayak papi saya waktu mau meninggal tuh ini. Oh, dia udah persiapkan, dia bahkan udah nulisin firman Allah yang berhubungan dengannya. Apabila kemah ini dibongkar Tuhan, dia tulisin. Lalu dia datang keliling ke tetangganya minta maaf. Kita juga, loh kenapa ya? Itu karena rohnya. Nah, Roh Kudus juga sama, saya pikir. Ya, nanti menjelang kedatangan Tuhan, dia akan memberikan alarm loh di kita. Jadi kita nggak akan kecolongan. Oh, kenapa ya? Saya kayaknya udah nggak pengen lagi ya. Yang gitu-gitu yang dunia. Kenapa ya? Oh, di-prepare. Karena saya percaya itu penting sekali. Dia akan meng-guide kita supaya kita jangan kecolongan. Nah, Roh Kudus juga nanti akan membangkitkan orang yang sudah mati dan mengangkat orang yang masih hidup. Kalau yang sudah mati jelas dalam Roma 8 ayat 11 dikatakan apabila rohnya yang telah membangkitkan Yesus berdiam dalam tubuhmu, maka tubuhmu yang fana itu akan dibangkitkan. Berarti orang Kristen yang meninggal itu akan dibangkitkan oleh Roh Kudus sebagaimana Tuhan Yesus. Lalu bagaimana yang hidup? Yang hidup juga akan naik oleh Roh Kudus.
kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita akan mengangkat kita untuk ketemu Tuhan. Saya baca waktu di dalam Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 dituliskan begini. Maka langit terbuka dan terdengarlah suara, naiklah kemari katanya. Lalu roh menguasai aku dan set, naik. Oh berarti begitu caranya. Pada waktu nanti Tuhan memanggil, Roh Kudus akan merespon. Roh Kudus yang ada di dalam kita ini merespon. Karena ada panggilan, naiklah kemari. Kita diangkat. Kalau nggak ada Roh Kudus itu seperti balon nggak ada gasnya. Kalau balon ditiup sama kita, gembung. Bisa ngapung nggak? Nggak bisa ngapung, betul nggak? Karena kita nggak ada kehidupan. Tapi kalau dikasih gas, gembung juga. Bisa naik. Nah itu loh seperti itu. Ya, kalau kita cuma punya nyawa kita sendiri, gembung, nggak bisa naik. Tapi kalau kita ada Roh Kudus di dalam kita, Roh Kudus itulah yang kan mengangkat kita untuk bertemu Tuhan. Jadi penting sekali ya, penuh Roh Kudus itu. Dia akan membimbing kita, dia memimpin kita, dia akan mempersiapkan kita loh. Ya, kita juga nggak ngerti kenapa ya, saya juga nggak ngerti nih, tetapi kenapa ya, saya pengennya gini, itu pasti Roh Kudus tuh. Anak-anak Tuhan yang penuh Roh Kudus akan dipersiapkan sehingga tidak ada yang kecolongan. Ya, seperti itu. Sedikit lagi ya. Nah, yang ketujuh adalah 2 Petrus 3:11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. No compromise. Sekarang itu jangan lagi jadi orang Kristen tipe kodok katanya. Di darat, di air, jangan begitu, betul nggak? Ya, kita bukan makhluk amfibi loh. Ya, jangan lagi pakai dua muka, di muka malaikat, di muka setan gitu kan. Ada jangan. Kalau di gereja mukanya malaikat KB, nanti kalau dia dibuka, wah jangan seperti itu ya. Mendua muka itu tidak. Orang Kristen cuma satu. Betul nggak? Kita memandang dengan tanpa wajah dan tanpa selubung, nggak ada selubungnya. Ya, kita jangan berpura-pura. Kita harus hidup suci. Artinya apa? Kita tidak lagi menyukai dosa. Ya, kita harusnya tuh jadi orang Kristen udah enek loh sama dosa itu. Ya, jangan asik sama dosa. Betul nggak? Minta Roh Kudus. Roh Kudus bikin saya itu sebel sama dosa itu. Bikin saya itu nggak suka. Betul nggak? Nggak ada yang lagi, kok kalau ini dosa nggak? Ya pikirnya malu sendiri. Itu betul. Masa yang gitu orang Kristen udah harusnya nggak gitu. Dia harusnya Roh Kudus membimbing dia loh. Membimbing dia. Betul nggak? Untuk hidup suci dan saleh. Saleh itu artinya beribadah. Yang kedelapan adalah tadi Wahyu 3:10 taat. Karena orang taat kata, karena engkau menuruti firmanku dan tekun menantikan aku, maka aku akan menyelamatkan kamu dari pencobaan yang datang di atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Artinya apa? Kita akan diselamatkan. Hanya orang taat yang akan diselamatkan. Betul nggak? Sebab itu jangan jadi orang Kristen yang tidak taat. Ya. Yang terakhir adalah terus beritakan Injil sampai Tuhan Yesus datang. Ya. Menurut Wycliffe Bible Society, sekarang itu Injil sudah bisa diakses 98% oleh penduduk dunia. Dulu orang nyelundupin ini loh, kan ada Open Doors, yayasan Open Doors, nyelundupin Alkitab ke daerah-daerah komunis sampai di penjara, sampai ditangkepin, digebukin. Sekarang nggak perlu, udah ada aplikasinya di handphone, betul nggak? Mau sampai di negara yang anti Kristen pun orang bisa ngedownload Alkitab loh. Bisa nonton di YouTube, bisa cari ada semuanya. Jadi sekarang udah tidak bisa dibatasi. Makanya katanya 98% dunia udah bisa dijangkau oleh Injil. Tinggal orangnya mau tidak. Betul nggak? Sekarang semua orang. Ya, nggak usah pergi ke toko buku Alkitab, beli Alkitab, buka aja. Ngedownload gratis lagi. Betul nggak? Alkitab itu. Artinya apa? Injil diberitakan. Nah, mereka itu mungkin orang-orang itu akan tanya. Betul nggak? Iya teh naon. Lalu datang. Kok iya teh naon kok di Alkitab. Aduh, oke teh nyaho, kayak nanyakan pendeta. Aduh, silakan benar. Betul nggak? Orang seperti itu. Makanya belajar Alkitab, betul nggak? Kita ini pemberita Injil loh semuanya. Pemberita Injil. Harus ketahui. Ya betul nggak? Belajar firman Allah, beritakan Injil. Perdamaian kepada setiap orang.
Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ya, nah Tuhan janji di akhir zaman Dia akan membedakan nasib kita. Ya, dalam Maleakhi pasal 3 itu dikatakan, aku akan membedakan mana orang yang beribadah, mana orang yang tidak beribadah. Mana yang takut akan Tuhan, mana yang tidak takut akan Tuhan. Akan beda. Akan beda. Sekarang itu seleksinya loh. Makanya sekarang kita harus langsung settingannya apa? Settingannya apa hari ini? Kalau enggak, ya udah kena seleksi itu. Betul enggak? Saya harap, saya juga tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Saya tidak tahu. Tapi saya dibebani, dikasih beban sama Tuhan. Untuk bicara pada semua orang. Mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Karena bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Betul nggak? Kita tidak tahu. Mungkin yang diomongin mereka juga benar. Gak tahu juga, betul nggak? Karena ada banyak cerita kesaksian. Orang yang terima dengar dari Tuhan lah. Apa. Tapi kan Paulus mengatakan tentang kedatangan Tuhan. Aku mau saudara-saudara kamu tidak mengetahuinya. Supaya kamu jangan disesatkan oleh berbagai berita-berita itu. Kita juga gak mau disesatkan, betul nggak? Tapi kita juga tidak mau menjadi orang yang gara-gara gitu, kecolongan. Jadi apa dong kalau begitu? Prepare, gitu aja. Siap sedia. Apapun yang terjadi. Kalau Tuhan Yesus datang, kita dalam keadaan siap. Dan saya harap kita semua bertemu ya. Oke? Jangan sampai, mana nih Singkoyo? Ketinggalan, jangan sampai begitu. Betul nggak? Ya, kita akan bersuka cita. Nggak tahu, udah tahu nggak lagu zaman kali ini kayaknya banyak yang belum lahir di waktu lagu. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, belum lahir berarti. Ya udah nggak usah nyanyi itu. Itu zaman saya lagi muda, Pak David tahu gitu. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara, nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar. Adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Saya kalau itu yang cerik itu dia itu pertemuan di udara. Sekarang itu lihat nggak? Hampir nggak ada lagu dikarang tentang kedatangan Tuhan. Semuanya celebration. Ada kita harus diingatkan loh. Jangan sampai kita nggak prepare. Gara-gara kita cuma nyanyi celebrate. Nggak salah. Tapi kita selalu diingatkan. Kalau saya dulu selalu diingatkan. Lagu-lagu itu. Ya lagu-lagu lama tuh. Oh Yerusalem, tempat mulia. Hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh saudara, mari kita ingat lagi, betul nggak? Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Saya harap saudara bisa menangkap ini ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba percaya ini adalah kehendak-Mu supaya setiap orang tidak ada yang mengatakan tidak tahu. Tapi mereka sudah diberitahu. Hamba tidak berhutang apa-apa karena hamba sudah melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan sekarang tanggung jawab masing-masing yang telah mendengar firman Allah ini. Apakah mau melupakannya atau mau menyimpannya di dalam hati? Apakah kamu menghidupinya atau meninggalkannya begitu saja? Mereka memutuskan sendiri dan mereka akan menerima segala buah dari apa yang mereka lakukan. Tolonglah kami semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu. Kami sekarang siap untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bisa nggak ya belajar lagu tadi, Yerusalem? Gampang ya? Cuman gitu katanya, oh Yerusalem. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku
ku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hati ku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhan ku datanglah, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa